Yang ingin saya sampaikan adalah untuk project based learningnya ya, yang untuk RM04 sudah diberikan project based learning belum? Atau sudah? Yang RM04 gimana? Sudah diberikan materi project based learning belum? Yang ini, saya takutnya belum sampaikan terkait ini. Sebentar. Sebentar. Hmm. Nah, untuk RM04 kita sudah bahas project base-nya belum? Yang ini. Kelihatan nggak? Belum Pak, kelihatan Pak. Kita belum dikasih tahu sih Pak. Oh, belum diskusi ini ya. Oke. Oh iya, yang kemarin baru RM04 ya. Jadi gini, sebelum kita mulai ke materi, jadi tugas kalian yaitu di dalam project base ini di sesi ketujuh nanti ya. Di sesi ketujuh nanti kalian apa namanya bentuk kelompok ya. Jadi deadline project based learning ini adalah sesi ketujuh, oke? Itu dulu ya yang pertama. Jadi project based learning ini intinya adalah tugas kelompok lah ya. Dan yang saya sampaikan di web kuliah itu kan tugas individu ya yang kalian kerjakan dan saya nilai gitu. Nah, untuk yang project based learning ini sendiri, yaitu pertama kalian melakukan eh, judul projectnya ya. Yang pertama adalah melakukan optimalisasi produk dan analisis break-even point pada perusahaan manufaktur. Itu dulu ya. Jadi project based learning di mata kuliah manajemen operasional adalah kalian melakukan optimalisasi produk dan analisis break-even point pada perusahaan manufaktur. Tapi kan Pak, mata kuliahnya belum, materinya belum disampaikan ya. Materinya akan disampaikan dari sesi ketiga sampai dengan sesi keenam gitu ya. Materi-materi yang akan digunakan di dalam project based learning ini gitu ya. Nah, kemudian untuk RM04 gitu, deskripsi projectnya adalah mahasiswa diminta untuk mengkaji ya. Jadi mahasiswa di sini diminta untuk mengkaji strategi operasional dan memecahkan masalah pengambilan keputusan produksi pada perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode break-even point yang pertama ya dan linear programming. Jadi ada dua metode yang digunakan di dalam optimalisasi produk ini. Yang pertama break-even point dan linear programming itu dulu ya. Nah, proyek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis terkait konsep BEP serta teknik optimalisasi produk yang efisien. Nah, itu tujuan dari project based learning kita ya. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep break-even point BEP. Nah, memang belum disampaikan. Nanti kita bahasnya di pertemuan keempat ya untuk BEP dan aplikasinya dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, kemudian mengaplikasikan metode linear programming. Nah, linear programming ini juga kan belum kita bahas, kita akan bahas di sesi ke-6, di sesi kelima dan sesi ke-6 ya. Nah, untuk memaksimalkan profit atau meminimalkan biaya. Nah, memang pada dasarnya kita belum mempelajari analisis yang dibutuhkan di dalam project based learning kalian ya. Nah, akan tetapi kita bisa sambil jalan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan analitis dalam menyusun perencanaan produksi berdasarkan data keuangan operasional perusahaan. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ketiganya. Yang keempat di sini, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pengambilan keputusan berbasis data. Nah, itu tujuan pembelajaran project based learning-nya. Nah, kemudian
proses projectnya atau langkah-langkah yang harus kalian lakukan di dalam project based learning ini adalah yang pertama, membentuk kelompok. Ya. Nah, kelompoknya mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini dibaginya adalah minimal 5, ya. Di sini minimal 5 kelompok. Sorry, di minimal 5 orang dan maksimal per orangnya adalah 6. Ya. Jadi saya ralat di sini 5 dan 6. Karena kalau 4 terlalu banyak, jadi minimal pembagian kelompoknya 5, maksimal 6 mahasiswa ya. Nah, untuk pemilihannya sendiri gitu ya, saya serahkan ke kalian saja lah ya. Karena memang apa namanya, kita tidak usah bagi berdasarkan keputusan dosen lah ya. Saya serahkan saja ke kalian untuk pembentukan kelompoknya. Kemudian setelah membentuk kelompok, kelompok tersebut memilih kasus di dalam perusahaan. Contohnya, setiap kelompok memilih satu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu apa sih? Ya, jadi jangan perusahaan jasa atau perusahaan perdagangan, ya. Jadi harus perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang memproduksi produknya sendiri, gitu ya. Kalau perusahaan perdagangan kan kayak Alfamart, Indomart, itu kan perusahaan retail ya, yang tidak memproduksi barangnya sendiri, gitu. Nah, kalian pilih perusahaan manufaktur yang memproduksi barang atau produknya sendiri, gitu ya. Contohnya banyak, Unilever, Indofood, gitu ya, atau perusahaan eh, apanya tekstil misalnya Adidas, Nike gitu ya. Jadi perusahaan intinya perusahaan manufaktur lah ya. Nah, kemudian misalkan gitu di sini ya, perusahaannya bisa makanan, minuman atau tekstil atau terserah kalian, yang penting perusahaan manufaktur. Kemudian kelompok dapat menggunakan data real dari perusahaan atau menggunakan data fiktif. Nah, biasanya kan kalau kita kan hubungannya dengan biaya produksi ya. Nah, biasanya biaya produksi itu kalau perusahaan nggak mau ngungkapin gitu, itu kan salah satu rahasia perusahaan gitu ya. Nah, boleh menggunakan data fiktif gitu ya. Jadi terserah kalian datanya, mau kalian kira-kira juga nggak masalah gitu ya. Kalau kita gunakan data real sangat sulit biasanya kalau untuk perusahaan manufaktur ya, karena jarang yang mau memberikan gitu. Tapi kalau misalnya ada itu juga lebih bagus gitu ya. Tapi kalau nggak ada boleh dengan data fiktif gitu ya. Karena menganalisis break even point dan linear programming itu butuh data ya. Oke. Kemudian pengumpulan datanya bagaimana? Mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel yang terkait produksi ya. Jadi contoh, kalau biaya tetapnya kan kalau di dalam suatu perusahaan, biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah walaupun volume produksinya meningkat. Contohnya apa? Kalau di dalam perusahaan tekstil, kita tuh cukup cuman membeli satu mesin jahit misalnya. Misalnya harganya 10 juta ya mesin jahit itu. Kita kan mau memproduksi 100 unit baju gitu ya atau 1000 unit baju, mesin jahitnya kan cuma satu. Dan harganya pun 10 juta gitu. Mau seberapa banyak pun kita memproduksi baju tersebut atau produk tersebut, harga mesinnya kan akan tetap sama 10 juta gitu ya. Nah, beda dengan biaya variabel di sini kan. Kalau biaya variabel, kalau di dalam perusahaan tekstil contohnya adalah kain, benang, kancing gitu ya. Yaitu biaya yang berubah seiring dengan perubahan tingkat volume produksi. Jadi semakin banyak memproduksi suatu produk tersebut, maka biaya variabelnya pun akan semakin tinggi, gitu. Nah, kalian identifikasi biaya-biaya tersebut di dalam proses produksi perusahaan manufaktur, gitu ya. Nah, kemudian kalian menentukan berapa sih dari biaya yang kalian ini sudah terkumpul gitu ya. Kalian tentukan berapa sih harga jual produk unitnya. Kemudian setelah menghitung berapa harga jual produk per unitnya, menghitung break even point atau BEP-nya untuk menentukan berapa banyak unit produk yang harus dijual agar mencapai titik impas. Nah, itu ya. Nah, yang pertama, setelah kalian mengumpulkan data, gitu ya. Oh ya, sebelum kita bahas analisisnya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan project based learning sampai pengumpulan datanya ini? Ada yang ditanyakan dulu nggak?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke analisis break-even point di sini. Analisis break-even point sini, kalian harus menghitung BEP. Ya. Rumusnya adalah biaya tetap, yaitu dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Nah, nanti kita bahas nih. Bagaimana sih menentukan BEP di dalam proses produksi suatu barang, gitu ya. Nah, kemudian menentukan implikasi BEP terhadap strategi dan penjualan perusahaan. Nah, implikasinya BEP itu terhadap strategi perusahaan gimana? Kalau misalnya break even point-nya itu ingin cepat misalnya ya, kan penjualan juga kan harus harus tinggi kan. Nah, misalnya untuk meningkatkan penjualan misalnya strateginya strategi produksinya ya, misalnya apa namanya? Memberikan diskon misalnya. Kemudian juga memberikan bonus misalnya bagi apa namanya? Bagi produk-produk yang dijualnya gitu. Nah, kalian tentukan strateginya nanti seperti apa di dalam analisis break-even point. Kemudian menyusun grafik BEP untuk visualisasi hasil. Gitu. Boleh grafik, boleh juga tabel gitu ya. Jadi untuk memvisualisasi gitu ya BEP tersebut, kalian gunakan grafik. Nah, nanti kita bahas di materi yang membahas tentang break-even point nanti ya di sesi keempat atau kelima. Nah, kemudian setelah melakukan analisis break-even point, kalian melakukan optimalisasi produk dengan linear programming. Nah, nanti kita akan bahas tentang linear programming di sesi ke-6 ya. Nah, yaitu merumuskan masalah linear programming berdasarkan data produksi seperti kapasitas produksi, permintaan pasar, ketersediaan bahan baku. Nah, itu ya. Jadi merumuskan masalah linear programming berdasarkan data produksi. Oke. Kemudian menyusun objective function di sini untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Nah, fungsi dari objective function itu seperti itu. Kemudian merumuskan constraint berdasarkan batasan produksi, kapasitas, atau kebijakan perusahaan. Nah, ini nanti kita bahas di dalam linear programming nih. Kemudian selanjutnya di dalam optimalisasi produksi menggunakan linear programming, kalian juga harus menyelesaikan masalah linear programming menggunakan metode simplex gitu ya, atau perangkat lunak seperti Excel, SPSS, Solver gitu ya. Mungkin kalian familiarnya lebih ke Excel gitu ya. Nanti kita bahas bagaimana penyelesaian linear programming menggunakan Excel di sesi ke-6 nanti ya. Oke, itu untuk optimalisasi produksi dengan linear programming ya. Jadi itu ya proyeknya ya. Jadi proyeknya kalian analisis perusahaan manufaktur untuk optimalisasi produksinya menggunakan analisis break-even point dan linear programming. Gitu ya, inti dari project based learning-nya. Kemudian untuk kelompoknya nanti RM04 kirimkan nama-nama anggota kelompoknya di grup ya. Jadi kelompok satu siapa saja nama anggotanya sampai kelompok terakhir. Kemudian untuk kelompoknya tersebut tidak boleh berubah gitu ya. Misalnya hari ini kelompoknya si A, nanti di pas presentasi atau pas penyelesaian proyeknya gitu diubah gitu. Jangan ya. Dan juga jangan sampai nanti tidak ada mahasiswa yang tidak kebagian kelompok. Ya, jadi harus semua mahasiswa terakomodir kelompok. Gitu ya. Jangan sampai ada mahasiswa, Pak, saya nggak kebagian kelompok, boleh nggak saya ngerjakan sendiri gitu. Saat ini pukul Eh, 11. enggak ya, jadi harus ada kelompok. Jadi kalian juga harus ngerangkul teman-temannya yang misalnya memang belum mendapatkan kelompok gitu. Oke, kemudian oh iya, penyusunan laporan presentasinya di sini. Penyusunan laporan presentasinya yang pertama yaitu setiap kelompok menyusun laporan proyek yang mencakup analisis break-even point dan rekomendasi strategi, kemudian solusi optimalisasi berdasarkan hasil linear programming. Nah, jadi project based learning-nya ini outputnya adalah paper atau makalah. Nah, paper atau makalah ini tidak usah kalian print atau kalian jilid juga ya. Tapi hanya soft copy-nya aja atau soft file-nya saja gitu ya. Nanti dikirimkan ke saya.
Oke, nanti untuk apa namanya project based learning ini juga saya akan berikan sebagai tugas kuliah satu. Nah, akan tetapi catatan juga ya, takutnya kalian lupa, tugas kuliah satu bukan hanya nilainya ya, bukan hanya project based learning saja, tapi akumulasi dari latihan soal atau tugas yang saya berikan di setiap sesi perkuliahan. Jadi tugas kuliah satu itu adalah akumulasi dari nilai project based learning ditambah dengan latihan soal dan tugas sesi satu sampai sesi 7. Nah, baru diakumulasi nilai akhirnya adalah tugas kuliah satu. Itu ya, inti poinnya ya. Jadi tugas kuliah satu itu bukan hanya nilai project based learning, tapi akumulasi dari seluruh tugas per sesi kuliahnya. Jadi jangan nanti ada yang komplain, Pak, kenapa nilai tugas kuliah sesi satu saya kecil gitu. Padahal saya ngerjain PBL. Ya, PBL-nya akan saya eh, tempatkan sebagai tugas kuliah satu ya. Tapi untuk nilainya sendiri, tugas kuliah satu akumulasi dari keseluruhan tugas sebelum UTS. Gitu ya. Jadi yang pertama untuk nanti papernya bisa kalian kirimkan sebagai tugas kuliah satu gitu. Nah, selain paper, selain paper juga kalian harus membuat apa di sini? Membuat presentasi ya. Jadi kalian presentasinya boleh menggunakan PowerPoint, boleh juga menggunakan Canva atau media presentasi apapun ya yang menurut kalian lebih bagus misalnya silahkan. Jadi bukan hanya sekedar PowerPoint aja gitu. Tahun kemarin ada yang pakai Canva tuh ya. Bagus tuh pakai Canva. Jadi kalau kalian misalnya punya media presentasi lain silahkan. Tidak mesti harus PowerPoint. Kemudian nanti dipresentasikan di kelas sesi 7 ya. Kemungkinan kan sesi 7 kita nanti onsite ya. Jadi masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas gitu. Nah, untuk output projectnya sendiri di sini yaitu laporan tertulis berisi analisis BEP-nya, rumusan masalah linear programming, solusi serta rekomendasi pada perusahaan. Jadi papernya itu harus berisi ini ya. Bersih analisis BEP-nya, rumusan linear programming-nya, solusi dan rekomendasi untuk perusahaannya. Nah, ini bentuk apa namanya papernya ya, isi papernya ya. Kemudian untuk presentasinya sendiri, di sini untuk presentasinya memaparkan hasil analisis dan solusi optimal dilengkapi dengan grafik BEP yang tadi saya sampaikan ya. Jadi saya ingin visualisasinya bukan hanya apa namanya hasil paper gitu terus kalian copy paste ke presentasi gitu. Enggak. Jadi ingin ada visualisasinya ya supaya lebih jelas gitu, bisa lebih informatif ya hasil project kalian gitu. Kemudian file Excel-nya kalau ada ya eh, ha- file Excel ini isinya adalah hasil perhitungan model linear programming dengan yang digunakan dalam project. Nah, nanti saya pengen tahu nih, kalian cara mengolah data menggunakan file Excel-nya seperti apa, gitu ya. Oke, sampai sini output project-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita mulai ke apa namanya penilaian project-nya. Nah, penilaian project-nya ini sendiri, yang pertama adalah pemahaman konsep, yaitu pemahaman terhadap BEP dan linear programming, kemudian akurasi perhitungan, yaitu ketepatan perhitungan BEP dan solusi linear programming, kemudian kreativitas dan pemecahan masalah. Di sini kemampuan dalam menyusun model optimal dan mengatasi kendala produksi, kemudian presentasi dan komunikasi, yaitu keterampilan presentasi dan kemampuan menjawab pertanyaan dari dosen dan rekan. Nah, itu untuk project based learning yang akan kalian kelas RM04 ya akan kalian lakukan nanti di apa namanya di sesi ketujuh ya. Oke, untuk project based learning ini sendiri ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman terkait apa yang nanti akan dilakukan?
Saya, Pak, Boleh, silakan. untuk materi yang akan diberikan di paper itu, apakah kita harus turun ke lapangan gitu, ke perusahaan manufaktur, apa kita cari aja di jurnal atau buku gitu? Oke, good pertanyaannya ya. Boleh. eh, Kalau misalnya kalian bisa dapat ke perusahaannya langsung gitu ya, dan datanya data real itu lebih bagus dan penilaiannya pun lebih bagus dibandingkan kalian menggunakan data fiktif gitu. Ataupun misalnya kalian menemukan di jurnal gitu ya, atau di internet gitu ya, data-data produksi perusahaan manufaktur. Nggak apa-apa gitu ya. Akan tetapi data yang terbaru, jangan data yang sudah lama gitu ya. Usahakan ya. Jadi usahakan kalau misalnya datanya real, data yang terbaru, jangan yang sudah lama. Kemudian juga tidak kalau misalnya tidak perlu observasi langsung ke perusahaannya, yang tidak apa-apa gitu ya. Untuk mempersingkat waktu juga lah. Saya juga tidak mewajibkan kalian observasi langsung ke perusahaannya. Kalau misalnya data produksinya sudah bisa diakses lewat internet ataupun yang lainnya, tidak harus observasi langsung, tidak masalah gitu ya. Jadi tergantung dan kadangkala kita juga kan kalau ke perusahaannya pun tidak jujur gitu ya. Maksudnya bukan tidak jujur ya, tidak mau memberikan bagaimana proses produksi mereka atau biaya-biaya produksinya. Itu kan mereka suka beranggapan kalau itu tuh adalah rahasia perusahaan yang tidak bisa diungkapkan ke publik gitu. Makanya kan tadi saya memberikan kalian boleh data fiktif gitu ya. Kalau perusahaan yang kalian pilih itu misalnya tidak bisa didapatkan berapa biaya produksinya gitu ya. Oke, good. Ada lagi yang ditanyakan terkait project based learning kita? Dan saya ingatkan, project based learning ini akan ada 2 kali sebagai tugas kuliah 1 dan tugas kuliah 2. Nah, yang kita bahas ini adalah project based learning untuk tugas kuliah 1. Dan juga saya ingin ingatkan, untuk absensi di perkuliahan online, untuk absensinya tetap melalui web kuliah gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kalian mengerjakan latihan soal ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak mengerjakan latihan soal, kalian rugi 2 kali. Yang pertama, kalian tidak terabsen atau tidak dianggap hadir, walaupun misalnya mengikuti Zoom ini, ya. Mengikuti Zoom ini, akan tetapi kalian tidak mengerjakan latihan soal di setiap sesinya, berarti kalian nggak dianggap hadir. Kemudian, yang kedua, kerugian kalian adalah kalian tidak memiliki nilai tugas per sesinya. Jadi 2 kali kalian ruginya tidak mengerjakan, tidak dapat nilai tugas dan tidak hadir. Itu ya. Jadi untuk absensi sendiri masih menggunakan Learning Management System atau LMS di web kuliah gitu ya. Jadi kita apa namanya Zoom ini hanya untuk sebagai pemaparan materi saja. Untuk absensi tetap melalui web kuliah gitu ya. Oke. Oh ya, saya ingatkan lagi karena kita yang RM04 itu kekurangan 1 sesi. Nanti kita akan ganti di minggu tenang, gitu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi terkait dengan project based learning yang akan kita atau yang akan kalian lakukan nanti? Jelas ya? Untuk Jelas. kedepannya, mm-mm. Ada lagi yang tanyakan? Pak, Mm-mm. Boleh? ini untuk nanti hasil proyek yang kita analisa nanti mau dibuat dalam bentuk apa, Pak? Bentuk paper, makalah. Jadi makalah atau Oh, paper itu maka. ya dari latar belakang, pendahuluan, kemudian cara observasinya, analisisnya, BEP dengan linear programmingnya kalian jelaskan sampai dengan pembahasan dan hasil rekomendasinya. Jadi bentuknya paper, begitu. Oh, paper atau enggak makalah ya, Pak? Paper atau makalah sama aja. Terus juga selain paper atau Ya. makalah, presentasi juga. Nanti kita akan presentasi Oh, tiap kelompoknya di sesi ke-7 gitu. Jadi deadline-nya pertemuan ke-7 sebelum UTS. Oke? Ada lagi? oh, baik, Pak. Ada Berarti lagi? untuk presentasinya nanti dibuatkan dalam bentuk PowerPoint juga atau enggak usah, Pak? PowerPoint juga. Jadi outputnya 2, makalah atau paper Ya. dan presentasi PowerPoint boleh. Oke, baik, Pak. Untuk minimal halamannya Nggak ada lah, bebas. nggak ada ya?
Berarti bebas terserah kelompok masing-masing Ya, ya. kelompok masing-masing. Ada lagi? Ah, terima kasih Pak. Yo. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya kira cukup dulu lah ya perkuliahan kita sesi online ini, karena saya ingin hanya menginformasikan terkait project based learning yang notabene-nya materinya dari sesi keempat sampai sesi keenam nanti. Nah, sesi keempat kan nanti kita onsite, kita usahakan akan onsite ya untuk yang kelas RM06 maupun 04. Jadi kita bahas bagaimana analisis di dalam project based learning kalian nanti. Nah, untuk pertemuan kali ini kan kita membahas apa namanya sebentar tentang Nah, untuk kita kan sekarang itu membahas tentang seleksi dan desain produk sebetulnya. Nah, ini tuh sebetulnya hanya materi konseptual ya, materi teoritis yang sebenarnya bisa kalian baca ya materi-materinya tentang bagaimana menyeleksi dan mendesain produk untuk proses produksi gitu ya. Nah, kalau untuk soal teoritisnya mungkin bisa kalian baca ya. Jadi untuk prakteknya nanti di sesi keempat sampai keenam nanti kita bahas implikasi atau aplikatifnya ke dalam project kalian gitu ya. Nah, untuk sesi ketiga ini, jadi kalian silahkan kerjakan latihan soalnya yang ada di apa namanya di web kuliah gitu ya. Entah itu soal latihan studi kasus ya, latihannya ataupun yang pilihan ganda. Di situ kan ada dua dua latihan ya. Pilihan ganda itu untuk mengetes atau menguji pemahaman kalian terhadap materi di sesi ketiga yang bentuknya pilihan ganda. Kemudian latihan soal esainya atau uraiannya untuk melatih kalian di dalam menyelesaikan studi kasusnya. Oke, nanti untuk keseluruhannya kita akan bahas di sesi keempat secara onsite gitu ya. Jadi kalian silahkan tugas di pertemuan online kali ini adalah mengerjakan latihan soal yang sudah saya berikan di apa namanya web kuliah gitu ya. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan nggak terkait dengan perkuliahan online kita? Jelas Pak. Jelas ya? Oke, kalau jelas silahkan kalian kerjakan sebelum kita akhiri ya. Jadi sampai ketemu minggu depan di perkuliahan onsite ya. Dan juga karena saya suka bola ya, doakan Indonesia menang lawan Bahrain. Ya, oke. Supaya mood kita juga bagus nanti minggu depan kalau misalnya berkuliah secara onsite. Gitu ya teman-teman. Jadi tugas kalian adalah sekarang selesaikan latihan soal yang ada di web kuliah. Kemudian untuk implikasi, kemudian untuk prakteknya kita bahas di pertemuan onsite sesuai dengan jadwal ya ke pertemuan onsite. Kalau online kan sengaja saya gabungkan. Kenapa? Karena kelas RM06 hanya 15 orang kalau nggak salah ya. Kemudian juga materinya sama, pembahasannya sama, dosennya sama juga gitu. Berarti tinggal saya gabungkan aja gitu ya. Nah, untuk pertemuan onsite sesuai dengan jadwal masing-masing. Jadi tidak digabung ya, karena kalau digabung kelasnya tidak cukup. Jadi sesuai ya, kalau pertemuan onsite minggu depan RM04 dan 06 dipisah kelas. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, perkuliahan online kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita sampai ketemu minggu depan di pertemuan onsite. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima Waalaikumsalam kasih wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, David Pak. Rendri, David Rendri.